tesnya dong, bantu tesnya. Jadi kita mau jembreng. Guys ya, kita nggak lagi mau jualan. Oh, enggak Lupa ya? ya? Iya, lupa. Mohon maaf ya saudara-saudari sekalian. Kita biasa kalau misalkan nggak lagi live acara-acara rohani, biasanya kita jualan. Kita sapa dulu yuk sama-sama. Shalom, salam kasih dalam Kristus dari Harvest Boutique Abraham menyapa. Bersama dengan saya Widi dan saya Kisya. Nah, kita mau sama-sama nih menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama misalkan, berisi tentang peristiwa sebelum kelahiran Yesus, dimulai dari penciptaan, sejarah umat manusia, perjalanan bangsa Israel yang dipilih Allah, beserta hukum Tauratnya, kisah hakim, kisah raja, kisah nabi-nabi utusan Allah yang ada di dalam bangsa Israel. Nah, kalau di Perjanjian Baru, itu peristiwa seputar perjalanan hidup Yesus, pengutusan para rasul yang sejarahnya tercatat di kisah para rasul, tuntunan yang mereka siarkan kepada jemaat-jemaat tuh dari surat-suratnya tuh, hingga diakhiri di wahyu kepada Yohanes yang akan digenapi menjelang akhir zaman. Nah, kita sekarang hidup dalam Perjanjian Baru, maka apakah berarti Perjanjian Lama sudah tidak perlu lagi direnungkan? Meski beda zaman dan banyak penulis, 33 kitab di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru, semuanya mengerucut kepada Yesus Kristus. Di Perjanjian Baru sudah jelas kisah Yesus, tapi jangan kira di Perjanjian Lama Yesus tidak ada. Saudara-saudari coba renungan kembali deh. Di Perjanjian Lama, perannya sebagai Allah sudah disinggung dan kedatangannya dinubuatkan. Maka di Perjanjian Lama, kita renungkan kembali untuk semakin meneguhkan iman kita, menambah keyakinan kita akan Kristus. Dalam Perjanjian Lama terdapat nubuat-nubuat tentang juru selamat kita, Yesus Kristus. Untuk dilakukan, kita sekarang hidup dalam Kristus. Dalam Perjanjian Baru, bukan lagi hukum Taurat Perjanjian Lama. Dalam kehidupan rohani sekarang, kita sering melihat adanya perbedaan pendapat tentang maksud suatu firman, bahkan menghasilkan perdebatan. Mengapa hal ini terjadi? Bukankah Allah tidak menghendaki perpecahan tuh? Ada di 1 Korintus 3 ayat 1-6. Mungkin saudara-saudari sekalian bisa baca sendiri ya di rumah. Karena orang berusaha mengartikan kitab menggunakan tafsiran sendiri, sehingga antar pihak satu dan lainnya bisa terjadi perbedaan. Apalagi kalau saling tidak mau disalahkan, maka terjadi tuh yang namanya pertikaian. Padahal sudah ada ayat di 1 Korintus 2 ayat 13. Kita boleh mengerti firman, itu karena tuntunan Roh Kudus. Sebab firman itu asalnya dari Allah yang mengutus Roh Kudus tersebut. Terbukti dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang ditulis puluhan orang selama rentang ribuan tahun. Bayangin tuh ribuan tahun. Tapi karena diprakarsai Allah, maka semuanya saling bertalian dan saling connected. Makasih nih Mas Widi penjelasannya. Sama-sama. Aku lanjutin. Jadi, bagaimana cara yang benar dalam membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru supaya paham kehendak Allah? Perhatikan dulu 3 hal ini dalam membaca Alkitab. Yang pertama, kontekstual dan situasionalnya. Yang kedua, apakah itu suatu perintah dari Allah atau Yesus atau perkataan manusia biasa? Yang ketiga, kisah sejarah yang cukup diketahui saja. Nah, 3 hal ini harus diperhatikan agar maksud firman sesungguhnya tidak kita lewatkan atau miss. Sebab banyak ayat yang sering disalahartikan. Contohnya di 1 Yohanes di Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata, Bapa lebih besar darinya. Disalahartikan, Yesus bukan Allah. Perhatikan situasionalnya. Kalau Yesus saat itu berkata sebagai manusia, kalau ia mengatakan sama, maka artinya seorang manusia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi salah kan? Terus di 1 Korintus 15 ayat 6, Yesus yang menampakkan diri kepada 500 orang. Dikatakan beberapa di antaranya masih hidup sampai saat ini. Kalau langsung diartikan pasti disangka sampai hari ini mereka masih hidup. Padahal maksudnya sampai kepada saat Paulus menulis surat tersebut. Sudah tua banget ya sampai sekarang. Nah, ada lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 5. Anak-anak terang dan anak-anak siang. Kalau tidak memperhatikan konteksnya, akan dikira kita hanya boleh keluar siang-siang, sementara malam tidak boleh keluar. Maka, dengan memperhatikan 3 hal tadi, dalam membaca Alkitab, kita harus renungkan. Kalau baca hanya akan berlalu atau sementara tahu. Tapi, kalau renungkan, kita betul-betul mengerti, meresapi, bahkan menjadi rema, sehingga tidak lupa kita lakukan. Saat merenungkan ini, Roh Kudus mengajar kita kepada kebenaran. Firman di Yohanes 14 ayat 26
Firman-Nya lagi di Yohanes 8 ayat 31. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bicara merenungkan firman, tentu kita menemui kejenuhan, rasa malas, sehingga kita tidak konsisten. Adakah tips untuk menghilangkan itu? Bacalah dulu Perjanjian Baru, dari Matius sampai Yudas. Selanjutnya, Kejadian. Sudah mulai jenuh, paksakan, baru deh ke Wahyu. Orang yang hidup dalam Kristus sudah pasti peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Dalam saat teduhnya, ia selalu merenungkan firman. Menjiwai, pasti ada cinta terhadap firman. Maka di Roma 12 ayat 2 akan terjadi, yaitu pembaharuan budi sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Ya, sekian Abraham Menyapa kali ini. Jadi gitu ya guys. Kalau misalkan pengen merenungkan lebih dalam lagi, pengen mendengarkan ulasannya yang lebih lengkap lagi, bisa tonton tuh di episode 34 kalau nggak salah tuh, Lembutkan Hati episode 34. Bagaimana cara merenungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Loh, ada manusia ternyata di situ. itu dari tadi di sini. Hei, ketahuan juga aku di sini. Ternyata. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Oke, lagi bikin apa ini? Abraham Menyapa. Oh, iya. Ya, jadi begitu ya guys. Kita lanjutkan lagi. Sebenarnya sudah mau kita akhirin sih. Jadi kita akhirin saja. Oh. Jadi kalau misalkan ada tuh yang rindu pengen belajar firman lebih lagi, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus belajar di mana, bisa datang kemari ke Abra Harvest Studio. Jadi bisa hubungin kami juga lah lewat Messenger, lewat DM di Instagram, atau lewat yang lain. Nanti kami dengan senang hati, dengan tangan terbuka menerima kok. Jadi begitu ya, kita pamit dulu. Sekian Abraham Menyapa pada saat ini. Sampai jumpa, Roh Kudus menyertai. Nggak nyangka loh ada kamu.